Kita kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, jadi setelah kita layouting ya, udah selesai di layout ini, dashboard dan kita menambahkan item row inspiration, kita sekarang masuk ke logiknya, yaitu di dashboard activity ya. Jangan cara buka Java-nya, dev, ini namanya akan beda-beda ya, sesuai sama antum. Kemudian buka yang ini, dashboard activity, nah kan muncul seperti ini ya. Oke. Kemudian sebelumnya itu kita akan memakai view binding dulu. Apa itu view binding? Jadi view binding ini adalah menghubungkan antara XML atau layout dengan logiknya. Dengan logik yang ada di sini, dengan kelasnya ya. Caranya bagaimana? Di build Gradle-nya ini, di bagian build Gradle modulnya ini, itu kita tambahkan satu kode ya, satu blok kode. Itu caranya ada di sini. Jadi kalau kalian nanti mungkin sudah ada modul, itu kalian perhatikan itu akan agak berbeda caranya ya. Karena kenapa? Karena di contoh yang sebelumnya itu menggunakan Kotlin extension. Nah, sedangkan Kotlin extension itu ternyata di Android baru yang kalian install sekarang itu di 4.22 itu kebanyakan sudah deprecated atau sudah tidak dianjurkan lagi gitu, sudah tidak dipakai. Maka di beberapa case mungkin di beberapa laptop akan mengalami error. Namun kalau ini saya yakin semuanya masih aman gitu, tidak ada error gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada contoh atau cara ya, setup instruction-nya. Ini akan beda-beda ya. Di sini ada caranya dengan cara view binding true di build Gradle yang barusan kita buka itu. Jangan ditaruhnya dalamnya blok Android gitu. Ini tinggal kita copy aja. Ya, kita copy. Kemudian balik lagi. Jadi di build Gradle yang modul app ini ada Android ya, ini bloknya. Jadi kita taruh di dalamnya sini, gitu. Yang titik 3 ini maksudnya adalah codingan yang lain gitu, jadi dia ditampilkan di sini gitu. Cuma tampilin yang fokus ke sini aja biar nggak panjang gitu codingannya di situ. Jadi kita taruh di dalamnya bloknya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada pembukanya, di sini ada penutupnya gitu ya. Tinggal kita enter aja di dalamnya sini. Jadi harus tetap di dalamnya ini. Kita paste ya di sini. Kalau sama nanti kalian kayak gini ya, kayak kurang rapi, tinggal di komen LTL aja gitu. Nah, terus kayak ada merah kayak gini, nggak usah takut, tinggal diklik aja merahnya ya. Kalau ada bulat-bulatnya itu bulatnya diklik aja. Itu jadi kemencet di sini, di line-nya gini ya. Ini tinggal diklik aja 2 kali. Kemudian setiap kali perubahan di build Gradle itu kalian harus sync now atau synchron now. Jadi di sync now dulu, diklik ini di sini tadi. Kita tunggu loadingnya selesai. Ini akan beda-beda waktunya, tergantung laptop dan pernah atau tidak kalian menggunakan view binding ini. Kemudian kita balik lagi ke dashboard activity, build Gradle-nya kita silang aja, udah kita tutup. Nah, di sini kita akan setting ya. Nah, di sini ada cara selanjutnya. Ini kalau kita baca, jika kalian nggak ingin dibuatkan binding, di kelasnya akan diberikan atribut ini, tapi kita nggak pakai ini karena kita pengen dia menjadi generate binding kelasnya gitu ya. Kita cari yang di sini. Nah, use view binding in activities gitu ya. Karena kita pakainya di dashboard activity, dia juga activity, maka di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu kita harus membuat variabelnya dulu ya di sini, private init var binding, result binding, profile binding. Nah, berarti dia itu naruhnya di dalamnya kelasnya ya. Ini kelasnya kan dashboard activity. Di sini ada kurung bukanya dan di sini penutupnya. Jadi kita taruh di dalamnya gitu ya. Tulis private. Nah, ini private. Let init var ya. Namanya itu binding. Kemudian titik 2 ya, bukan titik koma, tapi titik 2. Di sini kita masukkan tipe datanya, yaitu atau kelas bindingnya. Nah, kelas binding itu akan otomatis generate ketika tadi kita sudah menterukan yang di build Gradle. Cara taunya apa tipe datanya itu kita cek dari res-nya ya, dari layout-nya. Jadi kalau layout-nya itu namanya activity dashboard, nanti akan tulisannya itu activity dashboard binding. Nah, seperti yang ini. Result profile binding gitu ya. Jadi namanya di sini akan seperti ini ya. Activity dashboard. Nah, ini akan muncul ya dashboard binding.
Jadi kalau yang di SQL-nya itu hurufnya kecil semua, terus ada underscore-nya, dia otomatis di sini nanti mengenerate otomatis menjadi seperti ini. Activity-nya udah hanya besar, kemudian dashboard-nya otomatis besar tanpa dia pakai underscore karena udah kebaca camel case underscore itu. Kemudian ada bindingnya. Ini kita enter aja. Ini harus di enter ya. Kalau nggak di enter, dia akan errornya seperti ini gitu. Ini nggak usah diikuti nih, barusan hapus. Ini akan error seperti ini gitu ya kalau antum tulis. Kalau dengan catatan tulisannya sama dan benar gitu ya, sesuai sama instruksinya. Ini tinggal di alt enter aja nanti. Nah, ini udah nggak error, kita enter lagi di sini biar nggak terlalu padat. Kemudian kalau kita lihat ya di sini, itu dia nggak pakai yang cara manggil layoutnya. Kita pakai cara yang ini ya kalau di sini. Binding reserve profit inflate bla 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 valve window binding root gitu ya. Nah, jadi set content view yang ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Kita ganti dengan cara yang ini. Binding sama dengan result profit inflate layout inflator ya. Berarti binding dot apa tadi? Oh, sorry, sama dengan activity dashboard binding inflate. Nah, ini udah ada yang atas sendiri ya, inflate. Kemudian dalamnya ada layout. Nah, itu dimintanya layout inflator. Tulisnya layout inflator gini ya. Jangan lupa i-nya itu besar gitu ya. Nah, teksnya disamain intinya. Ntar apa namanya? Kita lanjutin lagi. Kemudian yang kedua adalah membuat file view sama dengan binding root. File view sama dengan binding root. Nah, gini ya. Yang terakhir yaitu set content view view. Jadi set content view ya ini ya, view. Nah, view kayak gini. Oke. Kalau udah, ini berarti udah selesai setupnya. Jadi yang ini udah selesai setupnya, bisa kita tutup ya. Nah, kemudian di dashboard activity ini kita akan membuat tiga tiga function ya. Tiga fungsi utama di dalam dashboard activity ini. Kita enter aja. Kita akan buat init, yang pertama init header ya, head. Head-nya itu maksudnya bagian atas itu yang kemarin dari gambarnya itu. Kemudian kita ini juga init nav menu ya, atau navigation menunya, yaitu yang menu di horizontal itu kan kemarin ada 5, itu akan kita kasih code juga. Kemudian yang terakhir init recycler view. Nah, gini ya. Kita kasih kurung buka tutup. Ini pasti akan merah semua dan ini nulisnya manual gitu ya. Tinggal kita di init header-nya ini kita alt enter. Ya, di pointernya pointernya dipasin dulu di sini, bebas di sini yang merahnya ini. Nah, sampai ketika depannya di situ, kemudian di alt enter, kemudian create function akan otomatis menjadi seperti ini. Kemudian nav menu juga sama di create function. Nah, udah nggak error, tinggal satu lagi di create function init recycle view. Oke. Jadi ini udah selesai untuk setupnya. Nanti kita akan lanjut di init header dan init nav menu. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.